Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kusna Aridin, NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Langsung saja yang pertama yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan cara untuk memperoleh, mengelola, dan menganalisis data tentang suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, penginderaan jauh itu juga termasuk ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa ada kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindra berupa sebuah sensor buatan. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada energi. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. Yang pertama ada elektromagnetik alamiah, berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif karena sangat bergantung dengan matahari. Jadi hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, dan permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Untuk gelombang elektronik buatan, itu dalam perekamannya menggunakan gelombang mikro, disebut juga sebagai sistem aktif. Selanjutnya yaitu atmosfer. Di atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh ini yang pertama, spektrum gelombang cahaya tampak atau visible yang berkisar antara 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Spektrum gelombang cahaya inframerah itu berkisar antara 0,7 mikrometer sampai 1,0 mikrometer. Sedangkan spektrum gelombang mikro itu berkisar antara 1,0 mikrometer. Selanjutnya yaitu objek. Objek itu berupa bentangan alam. Selanjutnya yaitu sensor. Sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Selanjutnya perolehan data. Perolehan data dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital atau numerik dengan menggunakan komputer. Selanjutnya penggunaan data. Penggunaan data ini sebagai tolak ukur keberhasilan aplikasi penginderaan jauh, dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun perorangan. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis citra penginderaan jauh. Yang pertama ada sensor, untuk citra fotonya kamera, citra non fotonya itu non kamera berdasarkan pemindaian atau scanning. Selanjutnya detektor, citra fotonya film, citra non fotonya pita magnetik, transmitter, foto konduktif, dan lainnya. Selanjutnya proses perekaman dengan citra fotografi, citra non fotonya itu elektronik. Jenis citra selanjutnya mekanisme perekaman, citra fotonya serentak, citra non fotonya itu parsial. Selanjutnya spektrum elektromagnetik, citra fotonya itu spektrum tampak, citra non fotonya yaitu spektrum tampak dan perluasannya thermal dan gelombang mikro. Untuk slide selanjutnya yaitu citra foto. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan berdasarkan sumbu kamera. Terdapat dua citra foto, yaitu ada foto vertikal seperti gambar tersebut dan foto condong atau miring. Di situ juga sudah ada contohnya. Untuk selanjutnya yaitu citra non foto. Dihasilkan dengan sensor bukan kamera, dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sensornya terdiri dari yang pertama citra tunggal, mengkombinasikan citra dengan spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Nah, yang kedua citra multispektral, dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit, yaitu terhindar dari citra RBF, retrombin vidicon, digunakan untuk merekam gambar jarak dekat, dan MMS multispectral scanner untuk mendapatkan gambar radiometrik. Selanjutnya berdasarkan wahananya, yang
dibedakan menjadi dua. Yang pertama citra dirgantara atau airborne image menggunakan warna yang beroperasi di udara. Yang kedua itu citra satelit atau satellite spaceborne image menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa, seperti gambar tersebut. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan menjadi yang pertama, citra satelit untuk penginderaan planet, misalnya citra satelit Ranger dari Amerika Serikat, citra satelit Viking juga dari Amerika Serikat, dan lainnya di situ sudah tertera. Yang kedua, citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya citra NOAA dan lainnya. Yang ketiga, citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, misalnya citra Landsat, citra Soyuz, dan citra Spot. Yang terakhir, citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra satelit Seasat, citra MOS, dan banyak lainnya di situ sudah tertera. Dan yang terakhir yaitu ENVI. ENVI adalah software yang menyediakan berbagai solusi perangkat untuk pengolahan dan analisis citra geospasial. ENVI dapat dengan mudah mengelola data citra satelit untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan. Di situ juga ada gambar dari ini aplikasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.